Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di dunia yang tidak dikenal, kesadaran Yunce yang tenggelam berjuang untuk naik kembali ke permukaan. Di mana tempat ini? Tidak bisa, harus bangun, guru kehabisan kekuatan yang dalam, terluka parah, racun yang mematikan, hanya saya yang bisa menyelamatkannya sekarang. Jika tidak, guru pasti sudah mati. Aku harus bangun. Domain jiwa naga yang telah dicurahkannya setiap ons tekadnya telah menciptakan keajaiban dengan menekan sementara naga bertanduk kuno itu dan menyebabkan serangan terakhir dan kesadarannya hancur. Jika tidak, baik Musuanyin maupun dia akan binasa akibat serangan terakhir naga bertanduk kuno itu. Domain jiwa naga terhebat yang pernah dilakukan dalam sejarah telah menyebabkan gambar naga biru meledak di tengah raungan. Tentu saja, konsekuensinya sangat parah. Dia belum pernah merasa begitu lelah dan berat sepanjang hidupnya. Dia ragu apakah dia bisa memulihkan energi mentalnya secara penuh bahkan jika dia tertidur selama beberapa hari dan malam berturut-turut, tapi bagian terburuknya adalah dia tidak bisa membiarkan dirinya tertidur saat ini. Sementara Yunce berjuang sekuat tenaga untuk bangun, jiwa burung Phoenix dan gagak emas yang tertidur menyulut diri mereka sendiri dari dalam jiwa yang paling dalam. Kesadarannya yang berat seketika menjadi cerah dan kelopak matanya yang tidak bisa dia buka, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dengan gemetar bergerak ke atas. Saat kesadarannya terbangun, Yunce segera duduk dan melihat sekelilingnya. Apa yang memasuki visinya adalah dunia yang luas dan layu serta pemandangan milik ruang internal primordial mendalam Ark. Mata Yunce menyapu sekeliling dengan cepat sebelum tertuju pada wanita di sebelahnya. Musuanyin berada tepat di sebelahnya, dalam jarak satu sentuhan. Master Sekte utama dari Sekte Divine Ice Phoenix dan Raja Alam Agung Snow Song dapat mengubah dunia dengan satu kata atau membungkamnya dengan satu serangan amarah. Dia adalah wanita terkuat yang pernah menghiasi alam Snow Song dan keajaiban yang diberikan oleh surga. Saat ini, pakaiannya yang berwarna salju basah kuyup oleh darah dan rambut panjangnya telah benar-benar kehilangan kilau sedingin es. Kulitnya seperti permukaan mutiara yang indah dan wajahnya sangat cantik tanpa celah. Namun, rasa takutnya yang biasa telah hilang sepenuhnya. Dia terlihat sangat cantik hingga bisa menghancurkan hati seseorang. Ini adalah pertama kalinya Yunce mengamati Musuanyin begitu dekat, dan mungkin, dia juga satu-satunya orang yang bisa melihat langsung ke arahnya dari jarak ini. Bahkan ketika bibir dan wajahnya pucat pasi, mereka tetap tidak bisa menyembunyikan kecantikan dunia lain dan harga diri sedingin es yang mempermalukan semua orang. Mata Yunce menjadi kosong sesaat tapi dia dengan cepat pulih dan berjongkok, menekan tangannya ke leher putih saljunya. Jari-jarinya sedikit gemetar saat dia menyentuhnya, itu karena tubuh Musuanyin biasanya sedingin es karena dia mengembangkan Cannon Ice Phoenix God Investiture Cannon terbesar di alam Snow Song. Tapi saat ini, dia terasa panas saat disentuhnya. Jantungnya tiba-tiba mengepal tetapi segera diikuti oleh kegembiraan yang gila-gilaan. Meski pingsan, dia bisa merasakan aura kehidupan yang kuat tergantung di dalam tubuh Musuanyin. Meskipun dia berhasil memaksa dirinya untuk bangun, dia tidak tahu berapa lama dia sebenarnya berada di luar. Itulah kenapa dia ketakutan hingga saat ini, tapi kini, batu yang menghancurkan hati dan jiwanya tiba-tiba lenyap. Bahkan dunia tampak menjadi lebih cerah. Syukurlah, Fiu. Saya terlalu naif. Tentu saja seseorang sehebat guru tidak akan mati semudah ini. Selama dia masih hidup, aku pasti bisa menyelamatkannya. Setidaknya, aku harus membuatnya tetap hidup. Yunce dengan cepat meletakkan tangan kirinya di perut Musuanyin dan tangan kanannya di perut Musuanyin. Kekuatan pemurnian mutiara racun langit dan energi roh dunia mengalir ke tubuh Musuanyin pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba,
ruang di sekitar mereka tiba-tiba mulai berguncang dengan suara gemuruh yang sangat tumpul, bahkan, mungkin sudah bergetar sejak dia bangun. Yunce belum menyadarinya sampai sekarang karena dia memusatkan seluruh konsentrasinya pada Mu Xuanyin. Yunce mendongak keheranan, apa yang terjadi? Ini adalah dunia di dalam primordial mendalam ark dan tidak seperti dikepung oleh badai spasial seperti terakhir kali. Jadi kenapa? Dia segera membagi kesadarannya untuk mengamati dunia di luar primordial mendalam ark. Dia langsung terkejut dengan apa yang dilihatnya. Apakah ini bagian bawah penjara Inferno yang mengubur dewa? Dia akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Setelah dia pingsan, primordial mendalam ark pasti jatuh secara alami dari atas penjara Inferno langsung ke bawah karena jiwanya tidak lagi mengendalikannya. Sial, Honger tertidur lagi di saat kritis. Bagian paling bawah dari penjara Inferno penguburan dewa adalah wilayah menakutkan yang berada di luar jangkauan 3 master sekte besar alam dewa api dan bahkan merupakan puncak kemampuan guru ilahi. Itu adalah sisa-sisa sejarah dewa sejati primordial dan Yunce punya banyak alasan untuk percaya bahwa panasnya hanya bisa ditanggung oleh dewa sejati primordial. Sekarang setelah dewa sejati tiada, dialah satu-satunya makhluk hidup, selain naga bertanduk kuno yang lahir dari penjara Inferno penguburan dewa, yang bisa bertahan di tempat ini. Sedangkan untuk bahtera yang dalam lainnya, bahkan yang terkuat dari alam bintang atas, akan terbakar menjadi debu dalam sekejap mata. Tapi tabut mendalam primordial adalah ciptaan klan dewa primordial. Sebelum Yunce terbangun, benda itu telah terbakar di dasar penjara Inferno selama beberapa jam. Fakta bahwa dunia internalnya berguncang sepertinya menunjukkan bahwa ia telah mencapai batasnya. Astaga, aku tidak bisa mengambil risiko ini. Yunce mendapatkan kembali kendali atas primordial mendalam ark dengan kesadarannya dan dalam sekejap, bahtera itu bergerak cepat ke permukaan hingga keluar dari penjara Inferno seluruhnya, melayang di udara merah. Guncangan ruang akhirnya terhenti. Yunce tidak punya waktu untuk memeriksa apakah primordial mendalam ark rusak. Dia memfokuskan seluruh pikirannya untuk memurnikan racun naga bertanduk di tubuh Mu Xuanyin dan menyembuhkannya. Jumlah racun dalam tubuh Mu Xuanyin 10 kali lebih besar dari jumlah yang harus ditanggung oleh Mu Bingyun, tetapi karena racun itu hanya bersirkulasi dalam waktu singkat di dalam tubuh Mu Xuanyin, sebenarnya lebih mudah untuk dimurnikan daripada racun Mu Bingyun. Hanya dalam 15 menit, lebih dari separuh racun telah dimurnikan oleh mutiara racun langit. Energi roh ajaib dari langit dan bumi juga membantu menstabilkan luka dalam dan luarnya, menyebabkan aura hidupnya tumbuh stabil dan kuat. Namun, bahkan setelah dia pulih sepenuhnya, itu akan memakan waktu yang sangat lama sebelum kekuatannya yang hampir habis dan darah es Phoenix yang tertidur akan pulih. Selain itu, dikatakan bahwa kultivasinya akan menurun karena dia telah melepaskan formasi es Phoenix terlarang dan kehilangan sejumlah besar esensi darah. Ini akan memakan waktu tetapi dia bisa membantunya memulihkan esensi darahnya dengan kekuatan dewa kemarahan. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap penurunan kultivasinya. Dia hanya bisa berharap perkataan Huo Ruli hanyalah rumor palsu. Lama sekali kemudian, racun mematikan di tubuh Mu Xuanyin akhirnya dimurnikan sepenuhnya. Yunce menghela napas keras dan duduk dengan berat. Ancaman sebenarnya bagi kehidupan Mu Xuanyin, tidak diragukan lagi, adalah racun naga bertanduk. Selama itu benar-benar dimurnikan, kematian adalah konsep yang sulit bagi Mu Xuanyin meskipun cadangannya kosong dan luka dalam yang parah. Landasan budidayanya yang sangat luas memastikan hal tersebut terjadi. Akhirnya menenangkan, kesadaran yang Yunce dengan paksa menyuntikkan ke dalam kesadarannya segera menjadi setipis benang. Dia baru saja akan menutup matanya dan membiarkan dirinya pingsan, ketika dia tiba-tiba membuka matanya sekali lagi. Tunggu sebentar, racun naga bertanduk telah dimurnikan sepenuhnya,
Bukan. Jadi kenapa dia masih terbakar? Yunce memandang ke arah Mu Xuanyin dan meletakkan tangannya perlahan di leher seputih saljunya. Ia segera menyadari bahwa panas yang membakar kulitnya tadi hampir tidak berkurang sama sekali. Apa yang terjadi? Sambil merasa bingung, Yunce tiba-tiba menyadari bulu mata Mu Xuanyin berkibar ringan. Lalu, dia perlahan membuka matanya. Tuan, kamu sudah bangun. Yunce buru-buru memanggilnya tapi Mu Xuanyin tidak bereaksi sama sekali. Pipinya tampak merah secara tidak wajar dan matanya berkabut serta jauh. Bibir merah terangnya sedikit terbuka dan nafas yang keluar dari mulutnya sangat lembut. Yunce bisa merasakan bahwa nafas yang menyentuh wajahnya terasa panas. Apa ini? Tunggu, mungkinkah? Yunce tiba-tiba teringat sesuatu. Dia teringat saat dia baru saja menyelesaikan upacara pemuridan. Pada saat itu, untuk memaksanya merebut Yin Vital Es Phoenix milik Mu Feixue, Mu Xuanyin, dalam keadaan marah, dengan paksa menyuntikkan setetes darah naga bertanduk ke dalam tubuhnya. Darah naga bertanduk adalah pelakunya. Ketika naga bertanduk kuno itu dipukul mundur oleh pedangnya dan ketika pedang Mu Xuanyin menembus patahan naga, langit benar-benar dihujani darah naga. Tentu saja, Mu Xuanyin dan dia sama-sama berlumuran darah naga. Namun, dia tidak terpengaruh karena dia tidak terluka dan darah naga tidak masuk ke tubuhnya. Di sisi lain, Mu Xuanyin terluka di sekujur tubuhnya, jadi tentu saja darah naga telah masuk ke tubuhnya. Faktanya, jumlah darah naga yang masuk ke tubuhnya pasti banyak. Nafas naga mengandung racun mematikan dan darah naga membangkitkan nafsu yang luar biasa. Yunce tahu dari pengalaman betapa menakutkannya setetes darah naga bertanduk, sehingga efek dari sejumlah besar darah naga tidak terbayangkan bahkan olehnya. Jika Mu Xuanyin dalam keadaan normal, akan sangat mudah baginya untuk menghilangkannya. Tapi sekarang, bahkan setetes darah naga pun bisa berakibat fatal baginya. Darah naga bukanlah racun, jadi mutiara racun langit tidak bisa membersihkannya dari pembuluh darahnya. Mustahil baginya untuk menghilangkannya dengan energinya yang dalam atau dia tidak akan memaksakan dirinya ke dalam keadaan menyedihkan hari itu. Jadi, satu-satunya cara untuk menyembuhkan darah naga adalah. Saat pikiran itu terlintas di benak Yunce, keringat dingin muncul di kepalanya dan jantungnya tiba-tiba berhenti. Rengekan mimpi yang masuk ke telinga Yunce seperti erangan penyihir yang mengundang. Itu langsung membuat Yunce merasa jiwa dan tulangnya meleleh di dalam tubuhnya. Sambil merasa sangat bingung, dia menatap kosong ke arah tangan cantik yang terangkat ke atas dan di belakang lehernya. Lengannya terasa sangat lembut dan sama sekali tidak berdaya dan matanya berkabut dan tidak fokus sama sekali. Saat darah naga bertanduk mengamuk di dalam tubuhnya, dia secara naluriah, tak terkendali, dan tanpa sadar mencari aroma jantan Yunce. Jantung Yunce mulai berdetak beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Tidak, aku tidak bisa, dia adalah tuanku, dia adalah Raja Alam Agung dari Alam Song Salju, jika aku yang melakukannya. Dia pasti akan membunuhku saat dia bangun. Dia ingat niat membunuh yang muncul dari Mu Xuanyin setelah penghujatan yang tidak disengaja hari itu sejelas kemarin. Jika Mu Bingyun tidak datang tepat waktu, dia mungkin sudah mati. Jika itu adalah konsekuensi dari menyentuh tubuhnya, maka, bahkan jika alasan dia melakukannya adalah untuk menyembuhkan darah naga di tubuhnya, dia masih akan mencabik-cabiknya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya kali ini. Tetap saja, jika dia tidak menyembuhkan darah naga sekarang, dia yakin dia akan mati dalam kondisinya saat ini. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Sementara pikirannya berperang melawan dirinya sendiri, tubuh bagian atasnya secara tidak sadar ditarik lebih dekat ke arah lengan Mu Xuanyin. Pada titik ini tubuhnya yang hangat hampir menempel seluruhnya pada tubuhnya, dan meskipun dia saat ini sama lemahnya dengan anak kucing,
darah naga bertanduk mendorong tubuhnya untuk bergerak ke sana kemari seperti ular air. Bibirnya membuka dan menutup berulang kali saat udara basah hangat yang berbau bunga dihembuskan. Erangan yang terdengar seperti gumaman indah dan melamun langsung menyedot setiap tetes air di mulut Yunce. Nafsu bergejolak di dalam tubuhnya dan dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan meraung di kepalanya, "Aku tidak bisa, aku benar-benar tidak bisa." Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk menghindari mata Mu Xuanyin yang tidak fokus. Namun, hal itu mengakibatkan tatapannya menyerang pakaiannya yang setengah robek, turun ke tulang selangkanya yang halus seperti batu giok, ke sepasang gundukan yang bergetar dan berbentuk bagus. Mata Yunce langsung terpesona saat panas yang mengamuk di tubuhnya mendekati titik didihnya. Kemudian, tekad perlahan terlihat di matanya. "Nyawaku atau nyawa guru? Yah, tentu saja nyawa guruku lebih penting daripada nyawaku." Kini, berbekal tujuan yang benar, setiap perjuangan langsung meninggalkan tubuhnya. Dia meraih pakaian putih salju Mu Xuanyin dengan kedua tangan dan merobeknya dalam satu gerakan. Pada saat itu, ketika pemandangan indah dan memikat yang hanya berani diimpikan oleh Yunce di kepalanya muncul dengan jelas di depan matanya, setiap tetes darah di tubuhnya hampir mengalir ke kepalanya. Mata Yunce berubah menjadi piring, kemampuannya berpikir meninggalkan otaknya sepenuhnya karena suhu tubuhnya menyaingi suhu Mu Xuanyin. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dari tenggorokannya. Dia seharusnya menangani Mu Xuanyin yang tidak sadarkan diri, yang tubuhnya terasa lebih lembut daripada gadis biasa, dengan sangat hati-hati, tapi ketika pikiran itu benar-benar diterjemahkan ke dalam tindakan, dia menjadi seekor binatang buas yang benar-benar di luar kendali. Mengenai kematiannya yang pasti akan terjadi suatu saat nanti, dia sudah lama membuangnya dari pikirannya. Alam Song Salju, Sekte Es Phoenix Ilahi. Beberapa hari telah berlalu sejak Mu Xuanyin berangkat ke alam Dewa Api. Mu Bingyun selalu merasa tidak nyaman dalam pikirannya dan sulit menenangkan dirinya. Biasanya, pikirannya tidak memikirkan hal-hal duniawi dan dia hanya memiliki sedikit keinginan, jadi sangat jarang dia merasakan emosi seperti itu. Pada hari ini, dia menghabiskan hampir 1 jam tetapi masih gagal untuk bermeditasi. Jantungnya tiba-tiba terasa tertusuk-tusuk sesaat. Dia membuka matanya yang dingin dan memberitahu Mu Xiaolan tentang dia akan keluar sebentar. Kemudian, dia terbang menjauh dari Ice Phoenix Palace dan langsung menuju ke Ice Phoenix Divine Hall. "Tetua Agung, apakah formasi dimensi untuk pergi ke alam Dewa Api masih mengandung energi?" Mu Bingyun menemukan Mu Huanzi dan segera bertanya dengan alis berkerut. "Kamu ingin pergi ke alam Dewa Api? Apa yang telah terjadi?" Mu Huanzi segera bertanya. Mu Bingyun berkata sambil mengerutkan kening, "Sejak ketua sekte berangkat ke alam Dewa Api, aku merasa tidak nyaman selama ini. Tadi malam, saya bahkan terbangun dari mimpi buruk. Saya khawatir apakah sesuatu telah terjadi pada Master Sekte di alam Dewa Api." Mu Huanzi terkejut, sebelum dia berkata sambil tersenyum, "Hoho, tidak perlu cemas. Alam Dewa Api tidak memiliki apapun yang dapat mengancam keselamatan Master Sekte. Adapun naga bertanduk kuno itu, Master Sekte telah bertarung berkali-kali sebelumnya. Jadi, meski dia gagal membantainya, sama sekali tidak ada kemungkinan dia terluka karenanya. Selain itu, kesalahan naga dari naga bertanduk itu telah dilukai oleh Master Sekte 1000 tahun yang lalu, yang membuatnya semakin mustahil untuk menjadi ancaman baginya." Mu Bingyun dengan ringan menggelengkan kepalanya. "Saya belum pernah merasa seperti ini dan bahkan lebih aneh lagi jika saya terus merasakan hal ini selama beberapa hari terakhir. Sia-sia memikirkannya tidak ada gunanya, aku harus melakukan perjalanan ke alam Dewa Api." Mu Huanzi merenung sejenak dan kemudian menganggukkan kepalanya, "Jika itu masalahnya, sebaiknya kamu pergi dan memastikan sendiri situasinya. Namun,
Formasi dimensi untuk pergi ke alam Dewa Api belum diaktifkan selama hampir 1000 tahun dan karenanya, kekuatan di dalamnya seharusnya sudah hilang sekarang. Saya akan segera memerintahkan beberapa orang untuk sekali lagi mengaktifkan formasi dimensi dengan kristal yang dalam. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, besok, aku akan menemanimu ke alam Dewa Api. Meskipun dia sangat yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Mu Xuanyin, mengingat kekuatan luar biasa yang dimilikinya, Mu Bingyun dan dia adalah saudara perempuan dari ayah dan ibu yang sama. Oleh karena itu, tidak benar jika mengabaikan sepenuhnya apa yang dirasakan Mu Bingyun, yang mungkin muncul karena interaksi antara jiwa mereka. Dunia di dalam primordial mendalam arc. Setelah melampiaskannya berkali-kali pada Mu Xuanyin, tepatnya, setelah Mu Xuanyin, yang melilit tubuhnya, mengeluarkannya berkali-kali, api nafsu berangsur-angsur mereda di mata indahnya yang menawan dan berkaca-kaca yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak sadar saat ini. Penguasa alam Snow Song yang luas dan Divine Master yang paling dihormati, yang berdiri di puncak seluruh alam dewa, berbaring di pelukan Yun Ce sambil gemetar dan terengah-engah, seperti gadis lembut yang telah lama dirusak periode waktu. Dia tetap seperti itu sampai menutup matanya yang menawan dan tertidur dengan lesu. Di sudut matanya, masih ada sedikit noda air mata yang belum benar-benar kering. Yun Ce dengan ringan turun dari tubuh Mu Xuanyin, setelah itu alasannya sepenuhnya terbangun dan dia duduk kosong di tempatnya. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan situasi saat ini. Udara dipenuhi dengan bau yang sangat kuat dari pelepasan tubuh dan area berumput kering di sekitarnya tampak hancur total, seolah-olah telah dirusak oleh badai dan hujan lebat. Rambut panjang Mu Xuanyin berantakan dan tubuhnya yang seperti batu giok, yang bahkan lebih indah dan memikat daripada peri, ditutupi butiran keringat yang berkilauan. Terlebih lagi, tanda merah samar terlihat jelas di kulit seputih saljunya. Menatapnya dengan tatapan kosong, terkadang jantung Yun Ce berdetak kencang dan di lain waktu berhenti tiba-tiba. Pikirannya benar-benar kacau. Dia sudah bertindak sejauh ini dengannya, itu untuk menyelamatkan hidup Mu Xuanyin tetapi saat ini, dia bahkan tidak berani percaya bahwa dia benar-benar telah melakukan hal seperti itu. Apa tingkat keberadaan Mu Xuanyin? Dia adalah orang di alam master ilahi, yang paling dekat dengan alam dewa. Begitu seseorang menjadi guru ilahi, mereka akan berdiri di puncak kekacauan primal dan menjadi dewa di antara semua orang di alam semesta tanpa batas. Hanya satu kata darinya dapat menentukan nasib makhluk hidup manapun di alam Song Salju dan jentikan jarinya dapat memusnahkan seluruh dinasti. Bahkan orang terkuat di alam Dewa Api sama sekali tidak berani bertindak gegabah di hadapannya. Mengingat kekuatannya, dia telah mencapai ketinggian sedemikian rupa sehingga, apalagi menghujatnya, hampir tidak ada orang yang menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat padanya. Di sisi lain, dia berasal dari planet alam rendah yang bahkan diremehkan oleh orang-orang di alam dewa untuk dipikirkan. Hanya dalam waktu yang sangat singkat sejak dia memasuki jalan ilahi dan tidak lebih dari keberadaan yang sangat kecil di alam dewa yang luas. Pencapaian terbesarnya setelah tiba di alam dewa adalah menjadi murid langsungnya. Tapi sekarang, dia sebenarnya. Ini benar-benar hal paling gila, dan paling menakutkan yang pernah dia lakukan dalam dua kehidupannya. Kali ini benar-benar sudah berakhir bagiku, gumam Yun Ce pada dirinya sendiri. Guru pasti akan membunuhku, jika masalah ini menyebar, semua penghuni alam Snow Song pasti ingin menelanku hidup-hidup. Ketika Yun Ce hendak bangun setelah melamun beberapa saat, perut bagian bawahnya tiba-tiba terasa berdenyut-denyut. Setelah itu, energi dingin yang tak tertandingi meledak dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, dari dalam hingga luar. Setelah itu, ia dengan cepat berkumpul bersama sekali lagi, saat ia mengalir ke meridiannya yang dalam. Sebelum Yun Ce sempat bereaksi, kabut beku tebal mulai muncul dari seluruh tubuhnya. Apa ini?
Dia merasa seolah-olah badai yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di dalam tubuhnya, yang dengan derasnya mengalir ke pembuluh darahnya yang dalam setelah melewati meridian normalnya. Energi dalam di vena mendalam dewa jahatnya mulai bergerak seperti pusaran air karena pengaruh angin topan, berputar dengan kecepatan sangat cepat, serta berkembang dengan kecepatan tinggi. Awalnya, Yun Ce hanya terkejut melihat perluasan pusaran air, namun tak lama kemudian dia merasa panik di dalam hatinya. Ini adalah Yin Vital S Phoenix milik guru. Saat dia menyadari hal itu, dia segera berjongkok di tanah, tidak dapat berpikir lebih jauh. Dia melakukan yang terbaik untuk menahan pikirannya dan memberikan segalanya untuk mencoba membimbing aura es yang mengamuk di sekujur tubuhnya. Tapi, aura itu memiliki tingkat yang sangat tinggi sehingga pada dasarnya mustahil bagi Yun Ce untuk menghadapinya. Meskipun itu mengalir melalui tubuhnya, dia tidak memiliki kendali atas auranya dan aura itu terus mengalir dengan sendirinya menuju pembuluh darahnya yang dalam. Biasanya, ketika seseorang diserang oleh aura energi yang bahkan mereka tidak dapat memahaminya, satu-satunya hasil yang menunggu mereka adalah kematian akibat ledakan tubuh. Namun, energi dingin ini sebenarnya menyatu dengan tubuh Yun Ce, seolah-olah memiliki hubungan yang sempurna dengannya. Meski sangat padat dan menakutkan, hal itu tidak membuatnya merasa tidak nyaman sedikit pun. Namun, di kedalaman nadinya yang dalam, tampak seolah-olah badai dahsyat sedang meningkat. Ketika turbulensi badai mencapai titik kritis, suara dentuman teredam keluar dari pusat pembuluh darahnya, yang mencapai kedalaman kesadarannya. Setelah beberapa puluh napas singkat, kekuatannya yang dalam langsung menerobos. Alam asal ilahi tingkat ketiga. Sangatlah sulit untuk mencapai terobosan dalam cara ilahi. Sebelumnya, Yun Ce mengandalkan kekuatan danau surgawi Netherfrost dan menghabiskan 3 bulan untuk menerobos ke alam asal ilahi tingkat kedua. Kecepatan kultivasi seperti itu sudah bisa dianggap sangat luar biasa di alam dewa. Namun di bawah pengaruh Yin Vital S Phoenix dari Musuanyin, dia secara mengejutkan mencapai terobosan dalam waktu singkat puluhan napas. Terlebih lagi, itu hanyalah awal dari proses terobosan. Saat dia menerobos ke dunia kecil yang baru, badai yang muncul di dalam meridiannya yang terdalam tidak hanya tidak mereda tetapi juga semakin bertambah intensitasnya. Nebula aura dalam dengan cepat berputar di tengah badai dan menjadi semakin padat dan tidak normal. Alam asal ilahi tingkat keempat. Alam asal ilahi tingkat kelima. Alam asal ilahi tingkat keenam. Alam asal ilahi tingkat kesembilan. Alam asal ilahi tingkat ke-10. Yun Ce benar-benar tercengang, rasanya seperti sedang bermimpi. Kekuatannya yang besar menguat pada tingkat yang benar-benar tidak masuk akal, membuatnya tidak dapat berpikir jernih untuk jangka waktu yang lama. Kurang dari 1 jam yang lalu, dia baru berada di alam asal ilahi tingkat kedua dan sudah sangat singkat sejak terobosan terakhirnya, tetapi sekarang, dalam sekejap, dia sudah berada di puncak alam asal ilahi. Kultivasinya meningkat 8 bidang kecil, tanpa dia melakukan apapun. Namun, ini masih belum berakhir. Tingkat pertumbuhan energinya yang dalam tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang. Jiwa Yun Ce bergetar hebat. Dia memikirkan kembali apa yang dikatakan Musuanyin kepadanya dengan cara yang genit dan main-main setelah dia entah bagaimana menolak keinginan untuk merebut Yin Vital S Phoenix milik Mu Feixue. Dia telah mengatakan bahwa jika dia bisa mendapatkan Yin Vital S Phoenix miliknya, dia akan mampu meningkatkan ranah kultivasinya dengan pesat dalam waktu malam. Mungkinkah guru mengatakan yang sebenarnya? Karena hatinya merasa sangat rumit, pada akhirnya, pada suatu saat, penglihatannya, pendengarannya, indera penciumannya, dan indera rohnya, dia kehilangan semuanya dalam sekejap. Dia tidak bisa mendengar apapun, dia juga tidak bisa merasakan keberadaannya sendiri. Dia hanya bisa merasakan nebula energi dalam di pembuluh darahnya yang berkontraksi secara intens, berulang-ulang. Kemudian, benda itu pecah dengan ledakan.
Suara ledakan datang dari lubuk jiwanya juga, seolah-olah jiwanya pun hancur pada saat yang bersamaan. Kesadarannya sepenuhnya dialihkan. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu dan kesadarannya mulai pulih dengan cepat. Tidak hanya itu, dia juga merasa sangat sadar. Karena dia telah benar-benar menghabiskan kekuatan jiwanya dengan menggunakan domain Dewa Naga, dia masih merasa sangat lelah ketika dia bangun, meskipun dia telah beristirahat selama dia masih pingsan. Kemudian, dia juga menghabiskan beberapa jam menangani racun di tubuh musuh Yin, yang menyebabkan tubuhnya terasa sangat berat baginya. Pada saat ini, dia tidak lagi merasakan sedikit pun rasa berat dan lelah seperti sebelumnya, melainkan merasa ringan, sadar, dan tenang. Seolah-olah dia sedang mandi angin sepoi-sepoi di tengah hutan bambu, merasa sangat puas hingga hampir ingin melayang di udara. Berbagai suara di sekelilingnya terdengar lebih jelas dari sebelumnya dan ketika dia membuka matanya, dia bisa melihat sejauh puluhan kilometer dalam sekali pandang. Dia tidak melepaskan indera rohnya untuk secara khusus memahami hal-hal di sekitarnya, tetapi seolah-olah indera rohnya telah meluas ke celah ruang angkasa, cara dia memandang dunia sangat berbeda dari sebelumnya. Jiwa telah mengalami transformasi. Itu adalah alam jiwa ilahi. Di pembuluh darahnya yang dalam, nebula energi yang dalam telah selesai direstrukturisasi setelah ledakan sebelumnya. Bentuknya masih seperti nebula, tetapi sekarang garis-garis halus dan tidak jelas yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat di seluruh bagiannya, seperti yang bisa ditemukan pada kapas. Itu adalah ranah baru dalam jalur kultivasinya yang mendalam. Sebuah energi kuat yang belum pernah dia rasakan dalam dirinya sebelumnya. Jadi ini, alam jiwa ilahi. Yun Ce bergumam tak percaya. Di alam asal ilahi, tubuh mengalami transformasi tetapi di alam jiwa ilahi, jiwalah yang mengalami transformasi. Begitu seseorang berhasil mencapai alam jiwa ilahi, jiwanya akan berubah dari tingkat biasa menjadi tingkat ilahi. Transformasi seperti itu akan sangat jelas bagi praktisi mendalam lainnya, karena indera roh, kekuatan mental, dan kekuatan persepsi mereka akan meningkat secara dramatis. Selain itu, sangat sulit untuk melakukan teknik pencarian jiwa pada jiwa yang telah memasuki jalan ilahi. Sama seperti ketika dia berada di alam asal ilahi, karena fakta bahwa jiwa Yun Ce telah melampaui tingkat biasa, dia tidak mengalami perubahan sebesar itu. Dia hanya merasakan kekuatan mentalnya menjadi lebih kuat dan tidak merasa mendekati transformasi saat naik ke alam yang benar-benar baru. Setelah berada dalam keadaan tercengang untuk waktu yang lama, dia terkejut menemukan bahwa yin vital musuh Yin masih bergerak di dalam tubuhnya, memacu peningkatan pesat energinya yang dalam. Terobosannya belum berakhir. Saat dia terkejut dan terkejut, nebula energi dalam yang baru saja terbentuk setelah dia melangkah ke alam jiwa ilahi, semakin meningkat. Namun, wajar jika akan lebih sulit untuk menerobosnya dibandingkan saat dia berada di alam asal ilahi. Energi dalam tumbuh beberapa kali lebih lambat dari sebelumnya namun masih tidak menunjukkan tanda-tanda stagnasi. Itu terus meningkat sedikit demi sedikit, dan akhirnya mencapai batas alam. Alam jiwa ilahi tingkat kedua. Aura es masih ada di tubuhnya tetapi energinya yang dalam akhirnya menjadi tenang. Yun Ce membuka matanya dan perlahan bangkit. Melihat tangannya dengan tatapan kosong dan merasakan energi kuat yang sepertinya baru lahir, dia tetap linglung untuk waktu yang lama. Seluruh proses terobosan mungkin bahkan tidak memakan waktu 2 jam tetapi kekuatannya telah meningkat pesat, sebanyak 10 kali lipat. Alam jiwa ilahi, saya benar-benar telah mencapai alam jiwa ilahi. Lompatan seperti mimpi dalam tingkat kultivasinya semua berkat yin vital es Phoenix dari musuh Yin. Konsekuensi dari kehilangan yin vital es Phoenix-nya sangat berat bagi seorang wanita Ice Phoenix. Bakatnya akan sangat berkurang dan kemajuan jalur kultivasinya di masa depan akan jauh lebih lambat dari sebelumnya. Meskipun dia melakukannya untuk menyelamatkan musuh Yin,
karena dia tidak punya pilihan lain, dia adalah satu-satunya yang benar-benar mendapat untung darinya, dan itu adalah keuntungan yang sangat besar. Di sisi lain, Mu Xuanyin, alam jiwa ilahi, jarak hingga alam kesengsaraan ilahi telah semakin pendek, gumam Yunce pada dirinya sendiri. Hal yang pernah dia anggap sebagai harapan yang berlebihan, tampaknya tidak jauh dari genggamannya saat ini. Hanya saja pada akhirnya semua itu tidak ada artinya. Ketika Mu Xuanyin terbangun, mustahil baginya untuk menjaga hidupnya tetap aman, bahkan jika dia tahu bahwa dia melakukan itu demi dirinya sendiri. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan untuk keluar dari kesulitan ini? Dia seharusnya sangat gembira saat ini, tetapi mengingat situasinya saat ini, dia hanya bisa ketakutan dan bingung. Tidak, erangan ringan terdengar di telinganya, menyebabkan Yunce melompat ketakutan. Segera, dia berbalik ke arah Mu Xuanyin dan menemukan mata indahnya sedikit terbuka, dengan ekspresi tidak jelas dan berkaca-kaca. Dia tampak sebagai lambang kecantikan dan ada cahaya kemerahan yang tidak biasa di wajahnya. Yunce segera mendekat dan meletakkan tangannya di dadanya, dia langsung merasakan sensasi lembut dan panas di tangannya. Meskipun suhu tubuhnya sudah jauh menurun, suhunya masih belum mencapai standar normal. Sepertinya dia membutuhkan perawatan lebih lanjut. Yunce dengan paksa menelan seteguk air liur. Dia berbicara pada dirinya sendiri dengan suara rendah, kalau begitu, mari kita terus berusaha.